pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kabar kalian? Baik dong. Salah harusnya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah anak-anak, sekarang kita mau memulai ibadah kebaktian kita. Oleh karena itu kita siapkan hati kita ya. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Namamu yang termanis. Tuhan Yesus, selamat pagi atas berkat-Mu hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan untuk kami kembali beribadah di pagi hari ini yang cerah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kali ini dari awal, tengah, hingga akhirnya dengan selamat. Kami boleh memuji nama-Mu dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan yang berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan bersama dengan alam semesta.
Kita mau memuji nama Tuhan karena Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat dari utara hingga selatan, Dari timur sampai ke barat, ke segala penjuru. dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, anugerahnya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allah dahsyat. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu lagu pujian, Tenanglah Ini Hatiku. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan hari ini, pagi ini kita bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita sebelum merenungkan bagian firman Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk memberkati kita, memberikan kepada kita pengertian yang benar. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesai. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang berfirman bagi anak-anak-Mu dan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar bagaimana kita itu hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Bagaimana hidup kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekeliling kita, kehidupan kita secara khusus di jalanan, ya banyak rambu-rambu yang dipasang di jalanan supaya ketika orang berkendara itu akan mematuhi peraturan itu, dan peraturan itu ditujukan untuk menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan semuanya berlangsung berjalan dengan lancar, tidak ada suatu yang menghalangi. Ya, kalau orang berkendara tidak memiliki atau tidak mempunyai rasa untuk mau mematuhi, apa yang terjadi? Ya pasti ada yang terjadi kemacetan, lalu ada terjadi bahkan bisa kecelakaan juga bisa terjadi. Nah ini sangat membahayakan dan ini tidak akan mendatangkan kebaikan atau yang namanya ketentraman, ketenangan gitu ya. Semuanya pasti akan mengalami gangguan. Nah tapi pagi ini kita berbicara, kita akan bersama-sama belajar bagaimana hidup kita seterusnya supaya ada damai, ada ketenangan ya. Mari kita melihat anak-anak bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 dan 16. Di situ dikatakan demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, ini adalah nasihat firman Tuhan supaya kita itu manusia, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan, sesuai dengan jalan yang Tuhan tuntunkan dalam hidup kita. Dan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian anak-anak, bahwa ingatlah ya, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi ada dua yang akan terjadi dalam hidup kita jika sesuatu yang kita lakukan, yaitu hidup dan beruntung. Yang kedua, kematian dan kecelakaan. Nah, mana yang akan terjadi dalam hidup kita? Ya, ini yang akan kita pelajari, yaitu supaya kita memiliki kehidupan dan keberuntungan, maka ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya kita kerjakan, yaitu mengikuti perintah Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Nah, ini adalah ini adalah satu-satunya bagaimana kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, ya, hidup sesuai dengan jalan Tuhan itu artinya bahwa kita hidup dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengikuti atau mematuhi perintah Tuhan, ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Ulangan pasal yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu sesuai atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, ya, inilah yang dikatakan bahwa kita mematuhi Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Ada dikatakan di situ supaya lanjut umurmu, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, ini adalah perintah yang utama dan terutama, ya. Jadi perintah yang utama dan terutama,
Jadi di atas semuanya, yang paling utama dalam kita menjalani perintah Tuhan adalah menjalankan perintah untuk mengasihi Tuhan. Di Ulangan pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, mengasihi Tuhan berarti kita melakukan semua perintah Tuhan, dan sebaliknya, kalau kita melakukan perintah Tuhan, itu adalah sebuah wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi kalau kita melakukan perintah Tuhan ini dengan setia, kita akan memiliki penghidupan yang lebih baik, ya. Kehidupan yang lebih baik. Kalau tadi di dalam Ulangan pasal yang ke-30 dikatakan, ayat yang ke-16 dikatakan, karena pada hari ini aku akan memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Perhatikan anak-anak, ada berkat di situ ketika kita menjalankan perintah Tuhan ini, yaitu mengasihi Tuhan, yaitu hidup, ya, memiliki kehidupan. Kalau dunia ada hidup dan mati, tapi kita kalau mengasihi Tuhan, apa yang terjadi? Hidup. Hidup ini bukan sekedar hidup di dunia, tetapi hidup di dalam kehidupan yang akan datang. Ya, jadi kehidupan kekal akan kita dapatkan. Jadi orang-orang mati yang setelah hidup di dunia ini lalu mati, kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka akan masuk ke dalam neraka, mengalami kematian kekal, penyiksaan dan penderitaan. Tetapi kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita, apa yang terjadi? Kita akan memiliki kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah tunjukkan. Di dalam Ulangan dikatakan berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Berkat yang luar biasa, berkat yang tidak terkira, yang sungguh-sungguh indah dalam hidup kita. Ya, jadi ini adalah bagian yang utama kita mengasihi Tuhan. Ya, sampai kepada kehidupan yang akan datang, kita akan memiliki berkat Tuhan. Bagaimana kita hidup menurut jalan Tuhan? Ya, tentunya kita mematuhi perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan. Kemudian kita menjalankan semua yang bagian di mana kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bagaimana? Mengasihi Tuhan itu juga adalah mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi tidak ada orang yang mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi saudara-saudara, tidak mengasihi keluarga. Itu salah, dan itu tidak akan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena hidup dalam jalan Tuhan, mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi manusia. Mengasihi manusia atau sesama kita sama dengan kita mengasihi Tuhan. Nah, ini yang harus kita jalankan dalam hidup kita sebagai orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Ya, di samping mengasihi Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan yang lain yang harus kita kerjakan, yang harus kita turuti. Ya, supaya seperti tadi Bapak sampaikan di depan, kalau ada rambu-rambu lalu lintas harus diikuti, dituruti supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tidak terjadi kesemrawutan, supaya semuanya berjalan lancar, orang-orang bisa lewat dengan baik tanpa harus senggol-senggolan lalu kemudian terjadi kecelakaan. Tidak seperti itu, ya, tetapi semuanya berjalan dengan baik dan usaha-usaha manusia, orang-orang akan berjalan dengan baik. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan, ya, supaya ketika ada peraturan-peraturan Tuhan yang diberikan bagi kita, kita jalankan. Ya, misalnya mengasihi Tuhan berarti kita juga harus menyembah dan memuliakan Tuhan dong, ya kan? Beribadah kepada Tuhan benar. Mengasihi Tuhan menunjukkan hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana? Kalau kita belajar dengan baik. Kalau kita pekerja dengan baik. Kalau kita pengusaha yang jujur. Nah, itu ya. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada yang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau terjadi penyimpangan, apa yang terjadi? Ya pastilah itu di luar kehendak Tuhan, itu tidak memenuhi yang namanya hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena apa? Jalan Tuhan adalah jalan yang baik, jalan yang membawa kepada kehidupan yang kekal, jalan yang membawa kepada kehidupan yang menyenangkan. Ya. Jadi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup sesuai dengan jalan Tuhan, kasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama.
Ya, setelah itu kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengerjakan bagian kita, pekerjaan kita sebagai pelajar, belajar dengan baik, sebagai pekerja, bekerja dengan baik, sebagai pengusaha, pengusaha yang jujur. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan jalan Tuhan, yang sesuai dengan jalan Tuhan. Yang utama dan terutama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, artinya diusahakan terus-menerus aku mengasihi Tuhan, menjalankan yang terbaik dalam hidup kita. Ini anak-anak sekalian renungan kita pagi ini, supaya kita ingat bahwa kita ini orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, maka hiduplah sesuai dengan jalan Tuhan dengan melakukan hukum yang terutama dan utama, yaitu kasihi Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan, dan sebelum kita menutup ibadah ini, marilah kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setelah ini. Tuhan ada syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selamat ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekian ibadah kita di hari ini. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.